Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ibu Lutfi sebagai murabbi dan teman-teman ibu-ibu yang saya hormati. Baiklah, izinkan hari ini, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu surah yang sangat indah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar. Baik, kita semua tahu bahwa makna dari surah Al-Kautsar ini memiliki makna yang kenikmatan berlimpah, sebagaimana manifestasi waktu kita bersyukur yang sebenarnya dan kemenangan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai pendahuluan, surah Al-Kautsar ini adalah surah ke-108 dari Al-Quran dan merupakan surah terpendek karena hanya terdiri dari 3 ayat saja. Meskipun sangat pendek, tapi kandungan dan maknanya dari surah Al-Kautsar ini sangat dalam dan sangat luas, yaitu mencakup teologi, penghibur hati, hingga pedoman hidup manusia di akhir zaman. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Baik, untuk memahami ayat ini atau surah ini secara utuh, kita harus bentuk pembelaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasihnya Nabiullah Muhammad SAW. Konteksnya saat itu adalah di mana pada masa penuh duka bagi Rasulullah SAW, putra-putra beliau seperti Qasim dan Abdullah meninggal dunia pada saat masih kecil. Lalu di tengah kesedihan yang mendalam tersebut, tokoh-tokoh kafir Quraisy pada saat itu, salah satunya Al-As bin Wa'il, justru mengejek Nabi. Mereka menyebut Nabi sebagai abtar, yaitu yang artinya orang yang mandul atau terputus garis keturunannya. Di sejarahnya setelah meninggalnya cucu laki-laki dari putra laki-laki dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, disinilah Allah menurunkan surah Al-Kautsar sebagai penghibur hati Nabi, sekaligus mengembalikan ucapan kaum kafir Quraisy tersebut. Pada ayat pertama kita lihat Allah menegaskan inna a'tainakal kautsar, di mana Allah telah memberikan kepada Nabi nikmat yang sangat banyak. Kata Al-Kautsar di sini secara bahasa artinya kebaikan yang melimpah. Lalu para ulama juga menafsirkan bahwa Al-Kautsar di sini sebagai nama telaga di surga yang airnya lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis dari madu. Selain itu, Al-Kautsar juga bermakna keberlangsungan keturunan Nabi yang mulia melalui Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Jika kita bedah per ayat, ada 3 poin besar yang diajarkan dalam surah ini, yaitu ayat pertama tentang karunia Allah yang begitu besar. Kita diingatkan oleh Allah bahwa begitu banyaknya atau besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu ayat 2, Allah mengingatkan kita tentang syukur, bagaimana cara kita membalas nikmat, bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Maka Allah perintahkan lagi hal, yaitu sholatlah, bagaimana kita mengatur hubungan baik atau hubungan kita kepada Allah, yaitu hablum minallah. Lalu kita juga diperintahkan untuk berkurban.
sebagai hubungan baik kita kepada sesama atau hablum minanas. Kemudian ayat ketiga yaitu membahas tentang perlindungan, di mana Allah menjamin bahwa musuh-musuh kebenaranlah yang sebenar-benarnya abtar, yaitu terputus dari rahmat Allah, yang hilang dari sejarah tanpa membawa kebaikan apapun. Kemudian mari kita lihat dari sudut pandang sejarah atau sirah nabawiyah, bagaimana keteguhan Nabi Rasulullah Muhammad SAW diuji pada masa itu, di mana beliau kehilangan anak adalah ujian yang betul-betul menguji mental bagi orang tua manapun. Namun di situ lagi ditambah lagi pada saat itu tekanan sosial dan intimidasi psikologis dari kaum kafir Mekah. Namun melalui surah Al-Kautsar ini, Allah memberikan support system kepada Nabi, bahwa surah ini mengajarkan kita untuk bahwa kesuksesan dan kemuliaan itu sejatinya seseorang tidak bisa diukur dari berapa banyak anak laki-laki yang didapatkan atau yang dimiliki, maupun dari materi yang melimpah, tetapi dari keberkahan amal dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, surah Al-Kautsar ini memiliki hubungan atau korelasi yang kontras dengan surah Al-Ma'un. Nah, seperti kita ketahui bahwa Al-Ma'un, yaitu dalam surah Al-Ma'un Allah mencela sifat orang munafik yang lalu. Nah, seperti kita ketahui bahwa Al-Ma'un, yaitu dalam surah Al-Ma'un Allah mencela sifat orang munafik yang lalai dalam sholatnya, yaitu yang orang-orang yang riya dan juga orang-orang yang kikir atau pelit. Maka di surah Al-Kautsar ini Allah memberikan obat dan perintah tandingannya, yaitu sholatlah dengan ikhlas karena Tuhanmu, lalu berkurbanlah sebagai simbol kedermawanan. Ini adalah karakteristik sejati seorang mukmin yang bersyukur. Lalu apa dampaknya untuk kehidupan kita sehari-hari? Ada 3 poin refleksi yang bisa kita ambil dari surah Al-Kautsar ini. Yang pertama adalah optimisme, di mana ketika kita dihina atau direndahkan manusia karena kekurangan fisik atau nikmat atau materi, barangkali janganlah kita berkecil hati, karena Allah lah satu-satunya penentu kemuliaan kita, bukan terhadap penilaian manusia. Lalu yang kedua adalah manajemen syukur. Kemudian saat kita mendapatkan rezeki, jangan lupa untuk sholat dan berkurban, karena artinya kita harus selalu senantiasa meningkatkan ibadah spiritual kita. Lalu bagikan kebahagiaan itu lewat sedekah atau kepedulian sosial kita terhadap sesama. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kualitas dan kuantitas, gimana kita harus fokus terhadap keberkahan hidup, bukan hanya sekedar menumpukan aset materi saja, tapi kita juga harus berpikir bahwa keberkahan sejatinya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebagai kesimpulan, surah Al-Kautsar ini mengajarkan kita kunci untuk selalu mengingat Allah, dan kemudian kita juga akan bersyukur terhadap apapun nikmat yang Allah berikan, dan begitu pula dengan ujian hidup yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu diwujudkan lewat ibadah yang tulus dan kerelaan untuk berbagi. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang kelak bisa minum air telaga dan Al-Kautsar bersama Rasulullah Muhammad SAW, dan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan selalu mengingat Allah dalam amalan sholat kita. Lalu kita juga selalu berbagi kepada orang-orang sekitar kita. Kemudian
kita juga harus selalu mengingat Allah dalam setiap ujian yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi